Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka lewat media online atau daring karena adanya wabah virus COVID-19. Dengan keterbatasan ini, marilah kita lakukan kegiatan belajar mengajar dengan yang baik-baiknya. Meskipun kita belajar jarak jauh, tidak mengurangi makna belajar kita. Yang berikutnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah naik dari kelas 8 ke kelas 9. Semoga selalu bersemangat untuk belajar. Sebelum masuk ke materi pelajaran, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Edi Widayanto, mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Marilah kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Coba perhatikan peristiwa alam berikut ini. Apa kira-kira peristiwa tersebut? Iya. Mengapa bisa terjadi petir? Perhatikan gambarnya. Peristiwa terjadinya petir ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang listrik statis atau listrik tidak mengalir. Tentu anak-anak masih ingat waktu di SD peristiwa ini, yaitu sebuah penggaris plastik yang digosok dengan rambut kita, lalu kita dekatkan dengan supian kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi? Iya. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas kecil-kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Atom adalah jika ada suatu benda atau zat, benda tersebut kita potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian yang sangat kecil itu dinamakan atom. Sedangkan atom itu terdiri dari, yaitu inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasannya. Di elektron itu bergerak mengelilingi atom pada lintasannya. Sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jadi, partikel penyusun atom yang pertama proton.
itu bermuatan positif. Yang kedua, neutron tidak bermuatan. Yang ketiga, elektron bermuatan negatif. Misalnya, kita perhatikan susunan partikel zat padat. Zat padat terdiri dari partikel-partikel yang susunannya sangat rapat, lalu gaya antar partikelnya sangat kuat, dan bergetar atau bergerak di tempatnya. Kita perhatikan berikutnya. Nah, partikel-partikel zat padat ini, kalau kita ambil satu partikel, lalu kita perhatikan satu partikel itu terdiri dari atom. Jadi atom tadi bagian terkecil dari suatu zat. Nah, atom terdiri dari apa tadi? Yaitu neutron, lalu proton, neutron bermuatan netral, proton bermuatan positif, yang merupakan penyusun tadi inti atom. Dan yang ketiga adalah elektron atau bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya. Kita lanjutkan tentang teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti atom, elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron atau kelebihan proton. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron atau kekurangan proton. Berikutnya, model atom. Misalnya atom hidrogen. Kita perhatikan atom hidrogen. Ya. Yang di tengah itu inti atom. Inti atom tentu bermuatan positif karena ada proton. Untuk atom helium, untuk atom hidrogen, proton yang ada di inti atom berjumlah 1. Lalu elektron yang mengelilingi inti atom pada orbitnya juga berjumlah 1. Berikutnya, dua atom helium. Atom helium pada inti atomnya terdapat 2 proton dan 2 elektron yang mengelilingi inti atom. Berikutnya, berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Coba perhatikan berapa jumlahnya. Lalu berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Coba perhatikan berapa jumlah elektronnya. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mengapa atom helium di atas netral? Coba
Kalian pikir semua? Sudah tahu jawabannya? Ya, kita bahas bersama. Berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Perhatikan pada inti atom yang berwarna merah. Betul, jumlahnya 2. Jika anak-anak menjawab 2, berarti jawaban anak-anak betul. Lalu yang berikutnya, berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Betul. Jika anak-anak menjawab 2, jumlah elektron pada atom helium di atas adalah 2. Tepat. Berikutnya, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Nah, untuk menjawab ini coba perhatikan. Untuk menjawab tersebut kita perhatikan jumlah proton. Tadi jumlah protonnya 2. Lalu yang kedua, elektron yang mengelilingi pada inti atom pada orbitnya ini jumlahnya juga 2. Kalau jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, berarti atom helium di atas dikatakan tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi mengapa atom helium di atas netral? Jawabannya, iya, tepat. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang perhatikan atom litium atau disingkat dengan Li. Nah, perhatikan atom litium. Inti atomnya, lalu elektronnya. Perhatikan betul-betul. Kita lanjutkan. Berapa jumlah proton pada atom litium di atas? Coba perhatikan. Iya, betul. Jumlah proton pada atom litium ini adalah 3. Lalu berikutnya. Berapakah jumlah elektron pada atom litium di atas? Coba perhatikan, yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya. Lalu, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mari kita bahas selanjutnya. Mengapa atom helium di atas dikatakan netral? Iya. Sebelum kesimpulan, maka kita perhatikan dulu atom litium berikut. Berapakah jumlah proton pada atom litium di atas? Betul, jika anak menjawab jumlah protonnya 3. Lalu berapakah jumlah elektron pada atom litium? Iya, tepat. Jika anak menjawab jumlah elektronnya 3. Apakah atom litium di atas bermuatan listrik? Betul, jika anak menjawab tidak bermuatan listrik. Mengapa atom litium di atas netral? Siapa yang tahu? Iya, betul. Atom litium di atas netral karena apa? Jumlah proton pada inti atom 3 dan elektron yang mengelilingi pada orbitnya berjumlah 3. Jadi kesimpulannya apa? Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Iya, tepat. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berikutnya, muatan listrik pada atom. Perhatikan contohnya, atom natrium, lalu satunya lagi atom klor. Perhatikan gambarnya, yang ini atom natrium, sedangkan yang ini adalah sebelah kanan atom klor. Berikutnya,
Ya, ini elektron pada atom natrium berpindah pada atom klor. Berpindah. Berikutnya, penjelasannya, karena sesuatu hal, elektron pada atom natrium tadi dapat berpindah ke atom klor atau Cl. Berikutnya, ya, karena sesuatu hal, elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor. Sehingga natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, dan natrium menjadi bermuatan positif. Sedangkan klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron, dan klor bermuatan negatif. Berikutnya, kesimpulan, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, lalu ada berapa jenis muatan listrik? Yaitu muatan titik-titik dan muatan titik-titik. Berikutnya, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Berikutnya, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Berikutnya, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, kita lihat dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak setelah rehat tentu merasa lebih segar lagi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Dari awal kita telah membahas mengenai mengapa penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau potongan kertas kecil-kecil. Hal ini kita akan pelajari tentang muatan listrik pada benda. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam atau potongan kertas kecil-kecil sehingga potongan kertas kecil-kecil atau bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik? Berikutnya, coba perhatikan muatan listrik pada suatu benda. Kita di sini akan melakukan kegiatan yang pertama, tujuan menentukan jenis muatan listrik pada benda, alat dan bahan, kaca, penggaris plastik, kain sutra, dan kain wol. Lalu kegiatan pengamatan, yang pertama, gosok-gosokkan penggaris plastik pada kain wol atau rambut. Yang kedua, gantungkan penggaris plastik yang telah digosok
dengan kain wol pada statif dengan tali. Yang ketiga, gosok-gosokkan penggaris plastik yang lain pada kain wol atau rambut. Yang keempat, dekatkan penggaris plastik yang digantung dengan penggaris plastik yang dipegang tangan. Yang kelima, amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik yang digantung tali. Yang keenam, gosok-gosokkan kain sutra pada kaca. Yang keenam, dekatkan kaca pada penggaris plastik yang digantung. Yang kedelapan, amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik ketika didekati kaca. Yang kelima, gantung kaca yang telah digosok dengan kain sutra pada statif dengan tali. Yang ke-10, gosok-gosokkan kain sutra pada batang kaca yang lain. 11. Dekatkan kaca pada kaca yang tergantung. 12. Amati apa yang terjadi dengan kaca yang tergantung ketika didekati kaca. Berikutnya, coba anak-anak isi tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya. Hasil pengamatan gaya yang muncul jika plastik didekati plastik. Iya, betul. Di sini pada kolom ini adalah tolak menolak. Iya. Lalu pada kolom berikutnya, jika plastik didekati kaca, maka gaya yang muncul adalah iya, betul, tarik-menarik. Jika kaca digosok dengan kaca, maka gaya yang terjadi adalah iya, betul, tolak-menolak. Jadi, kesimpulan apakah yang dapat kita tarik pada kegiatan di atas? Kesimpulan apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Ayo coba pikirkan. Iya, tentu tidak sama jenisnya. Penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan kaca menjadi bermuatan positif. Berikutnya, iya, berikutnya, 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 mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Kesimpulan, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Berikutnya, kita perhatikan
Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wul atau rambut kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Berikutnya perhatikan. Dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Sudah paham anak-anak semua? Supaya anak-anak kalau kurang jelas dapat membaca buku IPA, ya, buku paket IPA kelas 9 yang sudah anak-anak pinjam semuanya. Berikutnya kita lanjutkan pelajarannya. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Coba kita perhatikan gambar berikutnya. Ada benda, coba perhatikan benda ini bermuatan listrik atau tidak. Iya, betul. Benda ini adalah benda netral. Mengapa netral? Iya, betul. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Protonnya di sini di atas 4, elektronnya juga 4. Yang bagian bawah protonnya 4, elektronnya juga 4. Jadi jumlah proton dan elektron sama, di mana proton dan elektron saling berpasangan. Nah, perhatikan berikutnya. Ketika kedua benda ini netral, lalu kain wulnya ini juga netral, kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, lalu berikutnya, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan cara digosok. Coba perhatikan gambar berikut. Ada benda bermuatan netral. Lalu kain wul juga bermuatan netral. Coba perhatikan jumlah proton dan elektron. Ya, betul. Pada benda netral, jumlah proton berjumlah 8. Sedangkan elektronnya berjumlah juga 8. Karena proton dan neutron jumlahnya sama, maka benda ini netral. Begitu juga pada kain wul. Kain wul bermuatan positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Jadi kain wul bersifat bermuatan listrik netral. Berikutnya, apa yang terjadi setelah benda ini digosok dengan kain wul? Kita katakan benda yang digosok adalah penggaris plastik atau sisir plastik. Berikutnya, kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah plastik yang digosok dengan kain wul, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron pada kain wul pindah pada penggaris plastik atau sisir plastik tersebut. Berikutnya, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok.
kita perhatikan berikutnya. Yang kedua, ada benda netral. Kita katakan benda netral ini sebuah batang kaca bermuatan listrik positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Lalu berikutnya, kain sutra juga bermuatan listrik positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Jadi kedua benda ini bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan listrik. Berikutnya, apa yang terjadi jika kita gosok? Iya, tentu anak-anak dapat menyimpulkan dari peristiwa tersebut. Kalian pikirkan apa kesimpulan kalian? Iya, betul. Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Karena elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutra. Sudah jelas anak-anak? Iya, bagus. Kalau sudah jelas. Berikutnya, kita lanjutkan tentang interaksi antar muatan listrik. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ya. Batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kalau saling didekatkan, maka yang terjadi akan ditolak atau saling tolak-menolak. Karena apa? Ya, berikutnya. Ya, betul. Kaca yang telah digosok kain sutra, maka akan bermuatan listrik positif. Maka dikatakan kedua jenis batang kaca itu bermuatan sejenis. Bila didekatkan, saling tolak-menolak. Di jawaban anak-anak 100. Sudah betul semua. Berikutnya. Iya. Jika plastik bermuatan negatif, lalu batang kaca bermuatan positif, apa yang terjadi kalau kita dekatkan? Kita perhatikan peristiwa berikut. Iya. Apa yang terjadi? Iya, betul. Batang kaca dan plastik dapat ditarik atau dikatakan tarik-menarik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Iya, betul jawaban anak-anak. Muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. 100 jawaban anak-anak. Selanjutnya kita perhatikan ya, untuk membasuh kolom kita lihat dulu supaya anak-anak lebih fresh. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu anak-anak sudah segar kembali setelah istirahat, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang hukum Coulomb. Coba kita perhatikan peristiwa berikut. Ada dua buah muatan, Q1 bermuatan positif dan Q2 juga bermuatan positif.
yang digantung pada tempat dengan seutas tali. Kita perhatikan apa yang terjadi jika kedua muatan tersebut saling berdekatan. Ya, maka akan terjadi gaya tolak-menolak, saling menjauh dengan jarak R kecil. Maka dapat kita ukur berapa atau dapat kita hitung berapa besarnya gaya tolak-menolak berikut. Lalu yang kedua, ada sebuah muatan Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif. Kita dekatkan apa yang terjadi. Iya, betul. Akan terjadi gaya tarik-menarik. Q1 dan Q2 terpisah pada jarak R kecil. Lalu berikutnya, ya, besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Lalu bagaimana persamaannya? Contoh, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Berikutnya, coba kita hitung bersama-sama. Persamaannya anak-anak sudah menemukan tadi, sudah belajar di buku paket tentang listrik statis. Persamaannya F atau gaya kolom sama dengan K kali Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan angka di atas pada persamaan berikut. Nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Lalu Q1 yaitu 3 mikrokolom. Lalu Q2-nya kita masukkan di sini negatif 2 mikrokolom. Lalu R-nya, jarak kedua muatan tersebut adalah 10 cm atau 0,01 meter. Lalu kita kuadratkan. Kalau kita hitung persamaannya, sudah jelas semua hasil akhirnya? Iya, hasil akhirnya karena kedua muatan ini jenisnya berbeda, 3 mikrokolom positif dan negatif 2 mikrokolom, maka interaksinya atau gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. F-nya ini tarik-menarik. Setelah kita hitung, ternyata besarnya 54 Newton. Nah, ini ada perlu keterampilan anak-anak untuk mengerjakan ini.
Di sini diketahui mikrokolom. Mikro itu sama dengan 10 pangkat 6 kolom. Sentimeter sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Untuk masih ingat anak-anak? Sudah paham? Ya. Berikutnya. Ya, lalu kita lanjutkan tentang medan listrik. Apa medan listrik? Yaitu ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Misalnya ada benda uji bermuatan listrik I kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik I besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Perhatikan gambar. Ada benda bermuatan Q besar, lalu ada benda bermuatan Q kecil sebagai muatan uji, berada pada jarak R. Lalu berapa besarnya medan listrik? Sebesar E. Lalu gambar yang kedua, ada benda bermuatan listrik I besar dan ada muatan listrik pada benda lain Q kecil berjarak R, lebih jauh dari gambar pertama. Lalu berapa besarnya medan listrik E? Coba perhatikan, kira-kira medan listriknya antara gambar pertama dengan yang kedua besar mana? Coba kalian pikir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Berikutnya, garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Berikutnya, jika ada muatan positif, maka arah garis gaya listrik muatan positif tersebut meninggalkan muatan. Berikutnya, jika ada muatan negatif, maka arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan negatif. Berikutnya, pola garis gaya listrik pada muatan yang berdekatan. Kita perhatikan gambar berikutnya. Iya. Jika ada benda bermuatan positif dan benda lain bermuatan negatif, maka pola garis gaya listriknya dari muatan positif menuju muatan negatif. Berikutnya, jika ada dua benda bermuatan listrik positif, maka garis gaya listrik pada kedua muatan tersebut saling menjauh, saling meninggalkan muatan positif, saling menjauh. Berikutnya,
Jika ada dua benda bermuatan listrik negatif saling didekatkan, maka garis gaya listriknya saling menuju ke arah muatan negatif dan saling menjauh antara kedua garis gaya listrik. Saling menjauh. Berikutnya, jika ada muatan positif dan muatan negatif saling didekatkan, maka garis gaya listriknya dari muatan positif menuju muatan negatif. Berikutnya, kuat medan listrik. Apa kuat medan listrik? Jika benda bermuatan listrik V besar didekatkan benda uji bermuatan V kecil berjarak R, besar kuat medan listrik di titik benda uji V adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji V kecil. Coba kita perhatikan. Ada benda bermuatan listrik positif, ini V besar. Ada benda lain juga bermuatan positif sebagai muatan uji V kecil, berada pada jarak R kecil. Berapa besarnya kuat medan listrik E yang terjadi? Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana persamaannya tentang kuat medan listrik E tersebut? Kita perhatikan. Ya, ini keterangannya. E medan listrik satuannya Newton per kolom. Q muatan sumber satuannya kolom, Q muatan uji satuannya kolom, C jarak dari benda bermuatan listrik Q besar dan Q kecil satuannya meter, dan F gaya satuannya Newton. Nah, untuk mengisi persamaan ini, anak-anak coba buka buku paket tentang listrik statis. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu tentang induksi listrik. Apa yang dimaksud dengan induksi listrik? Ada benda, anak-anak tahu semua, mengapa ini benda netral? Ya, bagus. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, di mana jumlah proton 8 dan jumlah elektronnya 8. Berikutnya, ya, jika benda netral tersebut didekatkan pada benda bermuatan listrik, maka yang terjadi adalah muatan negatif yang berpasangan dengan muatan positif tadi akan berpisah menuju muatan positif. Sekali lagi, muatan negatif akan terpisah menuju atau mendekati muatan positif. Berikutnya, apa yang terjadi pada muatan netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif?
Berikutnya, mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Ada benda netral di mana jumlah muatan positifnya 8 dan muatan negatifnya 8. Berikutnya, jika benda netral ini didekati dengan benda bermuatan positif, maka pada benda netral, apa yang terjadi? Iya. Benda netral yang telah didekati dengan benda bermuatan positif, benda netral ini kita hubungkan dengan bumi atau di grounding, maka muatan-muatan negatif pada bumi akan mengalir menuju benda netral, sehingga pada benda netral ini menjadi kelebihan elektron. Dikatakan benda ini bermuatan negatif. Berikutnya, iya. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Berikutnya, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan cara induksi? Ada benda netral, lalu ada benda lain yang bermuatan negatif mendekati benda netral tersebut, dan benda ini kita hubungkan dengan bumi atau grounding. Yang terjadi adalah muatan negatif pada benda netral akan mengalir menuju ke bumi, sehingga benda netral ini akan kelebihan muatan positif. Dikatakan benda ini bermuatan positif. Berikutnya, pada benda netral, jadi jika benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka akan menjadi bermuatan positif. Berikutnya, kesimpulan. Jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis benda yang menginduksi. Kita ulangi lagi kesimpulannya. Jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan jenis muatan benda yang menginduksi. Selanjutnya, kita perhatikan mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan. Kalau pada induksi tadi kita dekatkan, tapi kalau yang sekarang kita sentuhkan. Kita perhatikan peristiwa berikut ini. Ada benda netral, lalu ada benda lain, anak-anak tahu ini pasti benda bermuatan negatif. Kita perhatikan apa yang terjadi. Iya, ini kita sentuhkan. Kita sentuhkan, anak-anak tahu semua peristiwanya. Iya, benda yang netral akan menjadi bermuatan negatif. Karena elektron pada benda negatif ketika disentuhkan akan mengalir atau berpindah pada benda netral, sehingga benda netral kelebihan elektron atau bermuatan negatif.
Berikutnya, perhatikan. Iya, betul. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan terjadi bermuatan negatif. Berikutnya, iya. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuh pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Perhatikan berikutnya. Peristiwa tentang elektroskop. Apa elektroskop tersebut? Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu. Kita akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lihat, tentu anak-anak segar kembali sehingga bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Sekarang yang akan kita bahas tentang elektroskop, masih bagian dari materi listrik statis. Apa elektroskop? Adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Bagian-bagian elektroskop kita perhatikan: kepala elektroskop, konduktor, daun elektroskop, dan dinding kaca. Pada kesempatan ini, anak-anak bisa membuat karya kreatif. Tujuannya membuat elektroskop sederhana. Lalu alat dan bahan: botol bekas kecil, aluminium foil bekas bungkus rokok, kawat tembaga 15 cm, amplas, gabus, penggaris plastik. Langkah-langkahnya, anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Yang pertama, ambil aluminium foil bekas bungkus rokok dan pisahkan kertas yang menempel pada aluminium dengan cara membakarnya hingga aluminium terpisah dari kertas yang menempel. Lalu yang kedua, potong aluminium foil dengan ukuran setengah sentimeter kali 4 cm. Berikutnya, yang ketiga, amplas kedua ujung kawat tembaga dan ketuk salah satu ujung kawat tembaga hingga terbentuk seperti gambar. Berikutnya, letakkan potongan aluminium foil pada ujung kawat tembaga yang telah ditekuk, lalu lipat aluminium foil tersebut seperti gambar. Berikutnya, masukkan kawat tembaga yang telah diberi aluminium foil ke dalam botol dan tutup botol dengan gabus seperti gambar. Keenam, remas aluminium foil dan tancapkan pada ujung tembaga yang di luar botol. 7. Gosokkan penggaris plastik pada rambut dan dekatkan pada kepala elektroskop yang telah kamu buat. Amati yang terjadi dengan daun elektroskop. Nah,
Perhatikan gambarnya. Untuk lebih jelasnya, amati dengan teliti. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, anak-anak sekarang sudah mempunyai elektroskop sederhana. Yang ini tadi, aluminium foil yang diremas-remas sebagai kepala elektroskop. Lalu ini kawat tembaga sebagai konduktor. Ditancapkan ini sebagai penutupnya gabus. Lalu pada ujung kita buat dari aluminium foil yang digantung pada ujung tembaga yang lain yang telah dilipat seperti gambar. Berikutnya, bagaimana prinsip kerja elektroskop? Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop akan tertutup. Daun elektroskop akan tertutup. Maka, pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop membuka. Kemungkinan pertama, daun elektroskop bermuatan positif. Karena jenis muatannya ini sama, maka pada kedua daun itu akan terjadi tolak-menolak. Yang berikutnya, karena pada daun elektroskop itu muatannya negatif semua, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Maka pada daun elektroskop ini akan membuka. Paham anak-anak? Lalu kita lanjutkan berikutnya. Muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Bagaimana peristiwanya? Kita perhatikan ada elektroskop netral. Masih ingat anak-anak, induksi di sini didekatkan, tidak disentuhkan. Yang terjadi adalah muatan elektroskop akan terjadi pemisahan, yaitu pada ujung elektroskop di kepalanya ini menjadi bermuatan negatif. Karena yang didekatkan bermuatan positif, maka terjadi gaya tarik-menarik. Lalu pada ujung yang lain, muatan positif akan mengumpul pada daun elektroskop. Anak tahu bahwa kedua muatan ini antara benda yang didekatkan adalah sejenis dengan muatan pada daun elektroskop. Berikutnya, kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka karena muatannya sejenis, yaitu ini kedua elektroskop pada daun elektroskop bermuatan positif, terjadi gaya tolak-menolak. Berikutnya, ketika kepala elektroskop disentuh dengan tangan, apa yang terjadi? Kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop menutup. Berikutnya, ketika benda yang menginduksi ini dijauhkan dan jari tangan juga dijauhkan, maka yang terjadi pada elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Jadi, karena ini
bermuatan sejenis, maka pada saat elektroskop terjadi gaya tolak-menolak, sehingga daun elektroskop membuka. Berikutnya, kesimpulan. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Berikutnya, bagaimana kalau yang didekatkan pada kepala elektroskop benda bermuatan negatif? Untuk menjelaskan ini, anak-anak dapat belajar dari berbagai sumber supaya anak-anak lebih jelas untuk menjawab. Berikutnya akan kita pelajari tentang kilat. Pelajaran selanjutnya yaitu materi tentang kilat yang masih bagian dari materi listrik statis. Kilat di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tidak asing lagi. Siapa yang tahu tentang pengertian kilat? Coba kalian pikir. Iya, betul. Kilat adalah cahaya yang berkilat-kilat. Boleh. Cahaya yang berkilat-kilat. Sebenarnya apa cahaya yang berkilat-kilat itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada rumah, anak-anak ketahui rumah ini jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Dikatakan netral. Iya. Perhatikan gambarnya dengan seksama. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Nah, iya. Ini ada loncatan muatan listrik elektron yang dikatakan dengan kilat. Loncatan muatan listrik elektron yang dikatakan dengan kilat. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron pada awan berada di atas rumah tersebut dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya, rumah tersambar petir. Karena apa? Ada loncatan muatan elektron dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dengan kecepatan yang sangat tinggi, dikatakan rumah itu tersambar petir. Sehingga rumah akan hancur. Berikutnya, supaya rumah tidak tersambar petir, maka harus kita pasang yang namanya penangkal petir. Bagaimana prinsip kerja penangkal petir? Ya. Rumah dalam keadaan netral, di mana muatan proton dan elektron saling berpasangan dalam jumlah yang sama. Rumah ini kita pasang penangkal petir. Iya. Bagaimana yang terjadi? Kita perhatikan dengan seksama. Sudah jelas? Anak-anak bisa menjelaskan peristiwa tersebut? Nah, kita perhatikan berikutnya
penjelasan yang ada di sebelah kanan. Iya. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan. Sudah paham anak-anak semuanya? Ya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Baiklah anak-anak, supaya anak-anak lebih paham lagi, marilah kita lakukan tagihan soal supaya anak-anak lebih memahami lagi, lalu anak-anak bisa mengerjakan ini dengan teliti dan sabar, supaya anak-anak lebih bisa memahami lagi tentang materi yang kita bahas bersama. Berikutnya, anak-anak juga bisa melakukan kegiatan di rumah yang kita sebut dengan kerja ilmiah. Nah, di sini anak-anak supaya lebih dapat mendalami lagi tentang materi, bisa anak-anak saling berkomunikasi dengan teman lewat WA. Seandainya anak-anak mengalami kesulitan, dapat saling berdiskusi. Kita akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.